Baik jemaah sekalian, silakan tarik nafas, tahan sebentar, lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa berbuat baik untuk diri, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Wa qala ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Hari ini hingga hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah, agar hidup kita bernilai, agar hidup kita ini baik, bahagia, diberi ketenangan, keberkahan oleh Allah. Kuncinya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita gunakan betul-betul semaksimal mungkin, ya, untuk semakin hari semakin dekat kepada Allah, dan kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa? Karena muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Tapi ingat, tabungan yang terdasar adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doain putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Saya doakan jamaah sekalian yang doanya belum terkabulkan, insya Allah pekan-pekan ini atau bulan ini Allah akan kabulkan. Amin. Hari ini kita akan kaji yaitu firman Allah yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ayat ini cukup pendek tetapi ternyata banyak yang terkait dengan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan hiduplah kalian, besertalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Tapi shadiqin di sini diartikan kebanyakan pengertian adalah yaitu orang yang benar. Kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan hebatnya semua orang yang jujur itu disukai. Nggak ada orang yang nggak suka dengan yang jujur. Sekaligus menjadi furqan. Kalau ada orang yang jujur kok nggak disukai, pasti yang nggak nyukai itu orang yang nggak baik. Ada orang nggak suka dengan orang yang jujur. Boleh jadi orang yang nggak suka dengan orang yang jujur ini memang dia ahlul maksiat. Dia nggak kepingin ini. Wah, kalau ada dia nanti nggak bisa bebas kita, ketahuan nanti. Kenapa Allah berfirman demikian? Ternyata tahapan untuk betul-betul menjadi orang yang bertakwa itu adalah di sini letaknya. Muaranya seseorang itu dari lidah dia akan selamat. Satu, kalau orang itu banyak zikrullah. Ingat ya, ketika disebut zikrullah berarti cakupannya 3 hal. Zikir lisani, zikir qalbi, zikir amali. Pengikraran syahadat juga kalau kamu jujur pasti berkah. Yang menarik ketika ada seorang sahabat Nabi ketika di dalam peperangan, saya lupa perang Tabuk atau perang Yamamah waktu itu. Ada sahabat ini imannya betul-betul mantap. Ketika ada 2 kisah menarik ya. Kisah yang pertama adalah pada saat itu ya perang Tabuk ya, perang yang sangat panas sekali. Jaraknya cukup berat, perang yang berat itu termasuk perang Tabuk. Panas yang sangat. Kisah yang pertama ada hanya orang-orang yang memang diberi kekayaan yang bisa berangkat tanpa mengecilkan orang yang miskin. Qadarullah, sahabat Utsman itu sudah nyumbang 1000 ekor unta, tetap masih belum bisa membawa sahabat yang lain. Sehingga ketika mereka sudah datang di Madinah, sudah siap mau berangkat, berharap ada yang punya kendaraan lebih. Tapi memang kendaraannya nggak ada. Ada mengatakan sahabat Utsman pada saat itu sudah menyumbang kuda dan unta 2000. Allah a'lam bishawab. Tapi ada orang-orang yang memang nggak punya harta, nggak punya kendaraan. Itu ketika Rasulullah menyatakan ya dalam surat At-Taubah juga, Allah memaafkan kalian, Allah mengampuni kalian. Karena ini nggak mungkin kuda atau unta ini dinaikin berdua bergantian, nggak mungkin. Dan keringanannya apa? Mereka boleh pulang nggak ikut jihad. Tapi itu nangis, betul-betul nangis. Aduh, saya ini gimana ya Allah? Uang nggak ada, untuk nyumbang nggak ada. Rasanya kalau hanya doa aja, saya ini muslim macam apa saya ini? Begitu. Suruh pulang itu nggak jadi berangkat perang tuh nangis. Kira-kira kalau jamaah, oh panjenengan boleh pulang nggak ikut perang? Kira-kira seneng atau? Wah, alhamdulillah,
Ya Allah. Itu nangis itu sahabat itu. Dan Rasulullah tahu betul, dia nangisnya betul-betul karena kejujurannya apa? Imannya jujur. Imannya benar. Kalau bahasa kita gini, kejujuran yang kamu inginkan mati di jalan Allah, pasti Allah akan penuh. Maka kemudian pada peperang selanjutnya betul-betul dia ikut perang. Setelah mengumpulkan, ikut perang, ikut jihad juga. Pada saat itu mendapatkan ghanimah, harta, rezeki yang terbaik adalah rampasan perang. Dan kita nggak pernah dapat itu, kita nggak pernah perang. Ya. Rezeki yang tertinggi, yang paling diberkahi oleh Allah adalah ghanimah. Begitu kesepakatan para ulama. Ulama yang mana? Ulama di kalangan sahabat Nabi tentunya, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, orang-orang yang tadinya itu pulang nangis tadi ketika ada peperangan selanjutnya itu betul-betul habis-habiskan peperangan itu. Terus dia nggak urusan lah dengan pembagian ghanimah itu, dia pulang saja. Rasulullah bertanya, mana si fulan? Enak fulan. Fulan sudah pulang ya Rasul. Siapa yang dekat rumahnya? Saya dekat rumah saya. Saya dekat dengan rumahnya Rasul. Bawa ini, berikan kepadanya. Pulanglah dia. Ini sahabat yang tadi itu baru masuk rumah, baru ketemu istrinya, baru pelukan sama istrinya, baru sama anaknya. Kemudian sahabat yang membawa tadi hadiah ghanimah tadi dari Rasulullah tadi, yang menyusulkan tadi. Ya masuk. Ini belum lama. Ada apa? Ini kamu dapat ini dari Rasul. Apa ini? Ini loh. Aku ini berjihad bukan untuk ini. Aku ingin mati syahid. Ya terserah. Wong ini amanah Rasul kok. Kalau kamu nggak suka balikin sendiri. Pokoknya aku tunaikan amanah. Nggak jadi masuk rumah, langsung balik dia bawa itu. Ya hadiah yang diberikan itu tadi sebetulnya ghanimah tadi, ya menghadap Rasulullah, dia ambil kudanya, kaget itu. Ada apa? Wah, ini sahabat-sahabat yang lain masih itu, ada apa ini? Ada apa? Ya Rasulullah, mahadihi. Apa ini Rasul? Rasulullah dengan tersenyum, hadhi kismatun laka. Ini hadiah untukmu. Ini adalah bagian kamu karena kamu ikut perang. Allah ya ada hak bagi kamu. Dan ini adalah rezeki yang paling halal. Ya Rasulullah, saya ini berjihad ini bukan untuk ini ya Rasul. Saya itu ingin dalam jihad ini, saya setelah membunuh atau saya sebelum membunuh saya dibunuh, saya ingin pedang itu menebas leher saya atau anak tombak itu mengenai jantung saya ya Rasul. Saya bukan untuk ini ya Rasul. Rasul tersenyum. Allah akan mengabulkan cita-citamu dengan karena kejujuranmu. Kalau bahasa kita, kalau kamu betul kejujuran citamu, tapi Rasul sudah tahu nih, nah orang ini betul jujur, ya Allah pasti akan mengabulkan keinginan. Tetap kamu bawa, ya karena Rasul bawa, nyuruh begitu ya dibawa juga. Nah pada selanjutnya, peperangan selanjutnya persis seperti yang dia inginkan. Setelah dia membunuh beberapa orang kafir, kemudian dia terkena, ada yang mengatakan seperti dia inginkan, yaitu kepala lehernya ditebas, ya. Dia mengatakan anak tombak mengenai dadanya. Jadi sumber daripada keselamatan seseorang dari lidahnya itu karena orang ini banyak zikrullah. Ketika disebut zikrullah, cakupannya 3: zikir lisani, zikir qalbi, dan zikir amali. Zikir lisan sebanyak mungkin kita menyebut melafaz asma Allah. Zikir qalbi dalam diri kita, dalam jiwa kita memiliki 5 rasa. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan rasa selalu diawasi oleh Allah SWT.
Kemudian yang ketiga, zikir amali. Perilakunya mencerminkan taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, apa hakikat zikrullah? Apa hakikat zikrullah? Udah nggak usah lihat kiri kanan. Pura-pura mikirnya juga jangan terlalu lama juga. Ya Pak? Mengingat Allah itu zikrullah Pak. Saya tanya artinya. Saya tanya hakikat zikrullah. Yang kata Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau betul zikirmu itu kepada Allah dengan benar, buahnya apa? Pasti Allah berikan ketenangan, ketentraman. Pertanyaan saya, apa itu hakikat zikrullah? Hah? Yang kenceng dong. Ketenangan itu buah dari zikrullah. Bukan itu yang dimaksud. Penghambaan diri kepada Allah. Abada ya'budu ibadah. Bukan itu juga yang dimaksud. Jamaah sekalian, berapa banyak majelis ilmu ketika ditanya apa hakikat zikrullah, ternyata belum terjawab. Jadi hakikat zikrullah yang sebenarnya adalah selalu menghadirkan Allah di setiap keadaan dan di semua permasalahan. Amin, gitu dong. Selalu menghadirkan Allah di setiap keadaan dan di semua permasalahan. Ketika sakit ingat Allah as-Safi yang kasih kesembuhan, enggak nyebut lain. Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma asfi, Allahumma bismillah, Allahumma anta safi la syafa illa anta. Dalam kesulitan apa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Makanya termasuk para ustadz dan orang-orang yang mau menghadapi orang dalam pembicaraan, dia gunakan doa Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kalau lihat doa itu doanya Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Mau menghadapi Fir'aun, khawatir nanti nggak bisa ngomong lancar, ya. Makanya Nabi Musa minta kepada Allah agar diberikan yaitu pendamping yang bisa berbicara dengan jelas, yaitu Nabi Harun. Wazir selalu menghadirkan Allah di setiap keadaan dan di semua permasalahan. Jadi ada orang yang kena musibah, ya qadar Allah. Kenapa kalau kita nggak bisa merasakan tenang dengan zikir? Karena zikir kita nggak sepenuh hati. Itu Ustaz habis sholat zikir sambil main HP, ya. Zikir sambil pelirak-pelirik, nggak khusyuk kok. Subhanallah. Ini ngapain? Zikir itu ya khusyuk, udah serius tuh. Ternyata zikrullah dan doa yang dikabulkan salah satunya ketika dia zikrullah, ketika dia berdoa bermunajat itu adalah apa? Dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya sehina mungkin, dan dia betul-betul butuh kepada Allah. Maka di dalam dia berdoa itu dia yakin akan keagungan Allah. Serius. Ya. Termasuk orang yang sombong ternyata apa? Dia tidak mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang merasa dirinya itu lebih nggak bersyukur, dia lupa. Begitu kata Ibnu Qayyim atau Ibnu Taimiyah. Ini yang pertama. Seseorang akan menjadi benar-benar bertakwa dan orang itu selamat dari lidahnya karena banyak zikrullah. Yang kedua adalah karena kejujurannya dalam kehidupan ini. Alaikum bisidqi, kata Nabi, hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin.
Wa iyyakum, dan jaya oleh kalian akan dusta. Karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Nauzubillah nih. Masih ingat di dalam surat Al-Mursalat 10 kali Allah ulang-ulangi wailu yauma idzil mukadzibin. Wailu yauma idzil mukadzibin. Surat yang ke-77. Celakalah pada hari ini orang-orang yang suka berdusta. Ada orang suka dusta, ada orang suka malsukan ini, malsukan itu, dia dukung, dia kena. Maka yang namanya hakim, yang namanya jaksa, polisi, pejabat yang melindungi, bekerja sama dengan orang yang zalim, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah beserta orang yang dibela ini itu. Kita lihat terlebih dulu surat Hud, surat yang ke-11 ayat 113. Silakan. Pak Ade sudah dapat tadi? Belum. Pak Anu Qurannya baru? 13. Ya. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Iya. Jangan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Termasuk orang yang zalim adalah orang yang berdusta atau orang yang mendukung orang yang suka berdusta. Jadi nggak akan bisa menjadi orang yang benar-benar beriman, apalagi sampai takwa, kalau masih suka berdusta, nggak jujur. Ngeri loh. Innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban saliman. Selamanya. Siapapun orangnya nggak akan benar-benar menjadi orang yang beriman, nggak akan bisa menjadi benar-benar orang beriman, dan nggak akan memiliki hati yang baik kalau masih suka berdusta. Dan dibahas banyak sekali. Nampaknya ayat-ayat tadi hanya perintahnya dan bertakwalah, hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan besertalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Termasuk kebohongan yang besar adalah yang dilakukan oleh Bani Israel dari ucapannya itu mengatakan Allah punya anak, mengatakan subhanallah, Allah nggak mampu. Dan yang ketiga, Allah fakir. Ini kebohongan terbesar, yaitu fitnah terhadap Allah. Mengatakan Allah nggak mampu, Allah punya anak, kemudian Allah fakir. Lihat aja di dalam surat Al-Baqarah itu. Kurang ajar banget mereka itu. Ayo kita lihat, perhatikan diri kita. Masih adakah kedustaan pada diri kita? Ya. Termasuk orang yang dusta itu orang yang nggak melakukan sesuatu dia senang dipuji. Orang mengira dia senang itu. Atau orang yang memohongi dirinya sendiri itu. Termasuk orang yang dia berbuat kebaikan, ketika dipuji-puji dia bangga. Bukannya istighfar. Itu pertanda dia belum jujur. Ya. Jadi sumber keselamatan lidah, satu karena zikrullah, kemudian yang kedua karena kejujurannya, kemudian yang ketiga karena dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat adalah orang yang mendamaikan perselisihan di antara manusia. Makanya kita heran, Allah saja perintahkan orang yang beriman apabila dua kelompok golongan, wa in ta'ifatani, kalau ada dua golongan muslim satu dengan yang saling bertikai, damaikan.
Siapa yang nggak mau didamaikan, siapa yang merasa benar, kemudian dia tetap ya ingin memerangi saudaranya muslim yang lainnya, dialah orang yang walaupun nampaknya benar, dia adalah orang yang sesat. Kenapa? Ada nih dua kelompok. Itu nanti dalam surat bahasan dalam surat ini ya, surat Al-Hujurat. Berarti iman mereka itu tidak jujur, niat mereka itu nggak benar. Kalau ada dua kelompok, didamaikan, disadarkan, tidak mau. Yang satu mau nih, ya sudah, kita salah, kita istighfar. Yang satu nggak mau, harus. Nah, ini pasti orang ini adalah orang-orang yang di dalamnya ada kemunafikan. Dan satu lagi yang kaitannya dengan kejujuran di sini adalah apa? Orang yang sering menangis ketika ingat kesalahan dan dosanya. Jamaah termasuk yang mana? Nangis karena kehilangan duit atau nangis nggak tahajud? Sedih mana? Astagfirullah. Makanya apa? Orang yang munafik termasuk yang berat apa?